Pak Kiai, tolong ceritakan di masa anak-anak Pak Kiai, suasana batin Pak Kiai melihat toleransi yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita, karena konon sudah berabad-abad tradisi toleransi di Kampung Sawah. Baik segenap pemirsa dimanapun berada, saya hari ini berada di satu kampung yang namanya Kampung Sawah, yang sekarang kecamatannya Pondok Melati, bagian dari wilayah kota Bekasi. Baik pemirsa, saya awali sebagai salam segenap bangsa Indonesia. Semoga kita selalu sejahtera dan bahagia. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa kita adalah makhluk yang paling utama dari sekian yang Allah ciptakan adalah manusia. Manusia ini adalah yang nanti satu saat mempertanggungjawabkan semua aktivitas di dunia ini, mereka agamanya apapun, dan pasti masing-masing agama itu berkeyakinan adanya hari yang kekal, hari yang abadi setelah kita berpindah dari alam dunia ini. Kampung Sawah ini adalah satu kampung yang dahulunya terisolir. Jarang, bahkan tidak ada yang melirik Kampung Sawah ketika masa lalu, sepi, sunyi, dan memang dinamakan Kampung Sawah, alurnya itu lebih banyak persawahan daripada darat. Ini Kampung Sawah. Tapi sekarang ini Kampung Sawah menjadi lirikan dari berbagai lapisan masyarakat, karena dari sinilah tumbuh percontohan kerukunan kehidupan manusia di dunia ini. Apapun alasannya, bahwa kita ini hidup membutuhkan kerukunan. Jangankan jumlah manusia yang banyak, bernegara, bermasyarakat, rumah tangga, pasangan suami dan istri kalau nggak rukun, bagaimana kita bayangkan? Jadi kita perlu rukun. Nah, dan dari masing-masing agama tentu ada ajaran bentuk kerukunan. Nah, karena itu yang paling utama selain manusia ini dibekali dengan ilmu pengetahuan, adalah yang lebih tinggi dari itu adalah akhlak, budi pekerti. Dan di Kampung Sawah ini sudah tertanam sejak dulu. Walaupun pendidikan secara formalnya yang lulus SD aja juru, ya masih bisa dihitung ya. Tapi akhlak sudah tertanam. Nah, sehingga di Kampung Sawah yang agama ini tidak hanya Muslim dan bermacam agama yang diakui di Indonesia ini ada di Kampung Sawah. Nah, kami tetap hidup rukun karena ajaran orang tua kami. Nah, saya sendiri yang sekarang usia sudah seperti ini, ya masih terngiang di telinga itu. Kalau orang dulu itu orang tua manggil anaknya kalau dalam bentuk kesayangan itu entong ya. Kalau bahasa Sunda ujang ya. Ya bahasa Batak mungkin ada lagi, lain lagi ya, semua ada ya. Tong, biar kata kita lain agama sama Nodiano, kita itu saudara, kita harus rukun, kita harus saling bantu-membantu, kita harus sayang menyayangi. Itu nasihat orang tua itu, masih terngiang. Nah, saya dulu sekolah SR, zaman saya itu SR ya, di bawah tahun 60-an. Ya, sekarang saya kan usia 80.
Nah, hanya satu sekolah yang ada di sini ini SD SR waktu itu ya, milik pemerintah, dikelola oleh saudara kami yang non Muslim dari GKP, Gereja Kristen Pasundan. Dulu ini kita, sekarang kan kecamatan Pondok Gede, kecamatan Jati Asih, kecamatan Jati Sampurna, kecamatan Pondok, 4 kecamatan ini dulu satu kecamatan Pondok Gede. Jadi 4 sekarang. Nah, yang ada sekolah cuma tiap kecamatan satu, sekolah SR itu dulu. Nah, di antaranya di sini lah, di Kampung Sawah. Saya sekolah di sini. Teman-teman saya yang Katolik, yang Protestan, ya ada yang Cina juga, ya. Ya sama kita bersamaan. Nah, saya masih terkenang, ya mungkin karena anak-anak ya. Ketika teman saya ulang tahun itu, disiapin ada makan-makanan. Kemudian begitu dalam akhir acara itu berdoa, semua merem kan? Semua merem. Lah, kami berdoa dalam Islam boleh merem, tapi tidak diajarkan harus merem. Begitu lihat ada makanan yang bisa dipegang dulu, karena semua merem saya pegang aja. Entah lontong atau apa saya kantongin duluan. Itu lagaknya anak-anak begitulah. Jadi di sini kami sangat rukun. Dulu kan kalau ada resepsi, kalau sekarang namanya resepsi ya. Kalau orang dulu bilang kriaan, hajatan ya, ngawinin anak itu. Belum ada sewa-sewaan seperti sekarang, belum ada gedung pertemuan, ya di rumah. Dengan tetangga itu kita pinjam kursi, majang-majang itu dari daun kelapa dan apa, itu semua bersama. Keakraban luar biasa itu, rukun. Ya. Kalau ada yang meninggal sama, kita saling mengunjung, saling turut berduka. Ya, adapun cara ibadah kan masing-masing ya itu berbeda. Semua agama adalah mengajarkan kebaikan, tapi memang caranya memang berbeda. Ya. Saya kira itu diantaranya. Pak Kiai, apa sebenarnya sejarah awalnya? Kemudian Kampung Sawah ini banyak keluarga yang berbeda agama. Kalau kepastian kebenarannya ini tidak harus ditanggapi dengan serius. Karena saya pun hidup ya di zaman yang sudah lama, bercampur masing-masing keyakinan agama di Kampung Sawah ini. Di antaranya dulu kita ini istilahnya kan Jabodetabek ini kan, ya Jabodetabek ini. Kalau dulu rajanya itu Islam, semua penduduk rakyat ikut Islam dulu. Walaupun secara pengamalan masih jauh yang cara Islam yang sebenarnya. Pokoknya KTP Islam lah gitu ya. Nah, kemudian di antaranya dulu tahun 1800 berapa itu ya, ada anak-anak Belanda yang preman yang tinggalnya di ibu kota. Misalnya kalau dari sekarang kita di Banteng ya. Ya, di sanalah tengah kota Jakarta itu anak-anak preman, anak Belanda yang nakal-nakal itu. Ini anak susah, dinasihati nggak bisa. Ini bahaya ini, udah buang aja kan gitu bahasanya. Nah, dibuang kan zaman dulu naik kuda, belum ada kendaraannya. Paling dulu ada tram ya apa namanya yang semacam kereta ibu kota ya seperti itu. Nah, naik kuda sampai ke sini, suasana sepi, ya rumah itu jaraknya masih sekian, pohon-pohon ya dulu kan masih pohon besar masih ada. Kok kemana lagi ya ini? Udah kalau gitu di sini aja. Artinya ada beberapa orang anak Belanda itu transit di sini, dan yang bawanya itu kalau misalnya yang bawanya itu 4 orang, yang 2 dia pulang laporan, udah ditinggalkan di kampung yang sunyi gini, 2 orang yang nunggu di sini. Gimana? Udah, pokoknya dia nggak bakalan tahu pulang.
bisa-bisa dimakan jin, bahasa anunya kan begitu ya dia. Nah, orang tua sama anak kan tetap sayang. Walaupun sebandel apapun yang namanya orang tua itu kasih sayang nggak akan hilang. Kasian juga ya, berarti dalam hatinya, udah kamu balik lagi sama dia nih. Ya, maksudnya ya kerohanian dalam keyakinan mereka itu orang-orang Belanda waktu itu ya misionaris atau apalah gitu ke sini, dibawalah ke sini. Nah, ketika jumpa dengan anak itu diberikan nasihat, diberikan bimbingan, diberikan makanan yang enak dan berbagainya kan agar nyaman ini. Ya, nah orang kampung sini kan ikut. Yang namanya orang kampung jarang ketemu roti, dikasih roti misalnya kan ya. Ya, apalah dibantu sehingga akhirnya kumpul. Dari sekian itu, nah, kemudian memperlihatkan pengamalan agama, berdoa, akhlak, tertarik kan? Ya, hanya ikut. Ya kalau dalam Islam kan belajar agama itu nampak awalnya itu satu kesulitan, mesti berwudu. Kalau sholat kan gitu ya, mesti berwudu, mesti ini, mesti. Kalau ini kan langsung doa, selesai, enak juga ya. Ya diantaranya, kemudian yang beberapa orang itu ikut agama Kristen, dan sekali-sekali, walaupun si anak Belanda itu udah pulang ke sana, mereka yang pernah ke sini kan, namanya pernah kenal sama orang sini, datang lagi berkunjung sampai akhirnya ya yang ketika dia itu remaja sampai berkeluarga sampai punya anak ya, dan kemudian perkawinan silang ketika itu berjalan. Artinya ketika anak laki remaja itu dia punya pacar yang agamanya Islam, karena Islamnya Islam abangan, Islam cuma KTP kan, nah, akhirnya masuk dia Kristen. Jadi pertumbuhannya diantaranya seperti itu. Mungkin ada cerita-cerita lain lagi dari keluarga Nasrani ya seperti itu. Oke, Pak Kiai, sekarang kan suasananya berbeda. Zaman sekarang yang datang ke sini kan bukan lagi misalnya orang-orang Belanda yang dari Batavia sana, tapi masyarakat pribumi yang dari berbagai penjuru. Misalnya dari timur, dari Sulawesi Utara, dari Tapanuli, banyak sekarang penduduknya. Maka Kampung Sawah kan padat, jadi urban, jadi kota sekarang. Tapi kan tetap ada perbedaan, karena walaupun sama-sama pribumi, tapi agamanya berbeda begitu. Bagaimana kemudian merawat, menjaga hubungan toleransi ini, karena kami mengingat ucapan dari Kiai, agama itu tidak mungkin ditoleransi, tapi umat beragama itu harus toleran begitu. Jadi dulu Kampung Sawah ini kan masih asli penduduknya kelahiran orang sini. Ya. Tapi semakin perkembangan kemajuan teknologi, ya artinya makin rame jalan. Dulu kan belum diaspal, sekarang jalan diaspal. Ya, di antara mereka yang dulunya di Jakarta, mungkin di mana, bagaimanapun ketika dia seorang yang beragama yang baik, begitu dia mau beli tanah, di Kampung Sawah itu ada gereja. Nah, dia beli tanah di sini, jadi warga Kampung Sawah. Mungkin yang melihat mereka itu dilihat ada gereja Katolik yang agamanya Katolik, wah di sana juga ada Katolik. Nah, di sini, jadi berdatanganlah urbanisasi. Kemudian di sini diatur ada kita perkumpulan PUB, Forum Umat Beragama. Dari semua agama sekali-sekali ketemu. Jadi kita menampilkan budaya yang sekiranya tidak mengganggu keharmonisan di Kampung Sawah. Ya, di sini kan di gereja sini kan ada apa namanya sedekah bumi. Nah, setiap setahun sekali itu sedekah bumi. Menampilkan budaya Betawi. Kalau dulu kan topeng Betawi, topeng Betawi, tanjidor, ya, wayang kulit, ya.
Ya sekarang juga masih ada yang suka, tapi nggak terlalu banyak ya. Mungkin sekarang ada dangdutan kali begitu ya. Ya. Jadi kita kalau ada hal-hal yang sekiranya mengganggu budaya yang datang dari luar, diberikan arahan, jangan ditampilkan yang sekiranya mengganggu masyarakat. Kayak misalnya dari Timur-Timur kan, NTT. Orang sini kan suka ramai itu pakai gunung, ramai. Yang nggak nyaman ya lah, apa sih berisik banget kan gitu. Artinya tidak ditampilkan budaya secara umum yang sekiranya masyarakat tidak suka. Itu diantaranya seperti itu. Lalu bagaimana perwakilan dari forum ini untuk terus tokoh-tokohnya bersilaturahmi, bicara, misalnya Kiai, ada satu katakanlah kejadian pendirian rumah ibadah agak tidak disukai karena saya sebutlah umat Kristen, kami umat Kristen lebih banyak aliran atau sekte-sektenya. Jadi bisa puluhan, di Kampung Sawah ini kan puluhan gereja, macam-macam alirannya. Ada yang berbeda yang mendirikan. Apa reaksi, apa yang harus dibicarakan untuk tidak gaduh, tidak membuat satu dinamika yang bisa ini jadi berita yang tidak enak begitu. Apa yang harus dilakukan untuk membangun komunikasi ini? Jadi kalau sekarang ini dari pihak pemerintah, tingkat kelurahan, kecamatan, kalau ada yang mau dirikan gereja, disarankan berkunjung ke saya dulu sebagai orang tua yang ditokohkan dari Muslim di Kampung Sawah ini. Ya, orang membangun gereja, membangun masjid, ya membangun rumah ibadah itu kan punya niat baik, tapi harus mengikuti aturan. Ada aturan agama, ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika mereka memenuhi persyaratan, ya kita nggak keberatan. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemerintah, ketentuan etika di masyarakat, ya kita menolaknya. Kalau mereka berkeras, seperti banyak kita saksikan terjadi konflik, yaitu kita jangan langsung menyalahkan satu pihak mana salah. Harus diteliti dulu apa penyebabnya kok ada konflik. Misalnya pernah terjadi saya dengar di kampung ente di Rawalumbu sana. Ya. Coba teliti dulu dari panitia pembangunannya. Persyaratannya mendirikan gereja harus tanda tangan sekian dari masyarakat. Kemudian lain-lainnya dalam bentuk jamaahnya dari mereka itu kok mau dirikan masjid atau gereja, ada berapa orang jamaahnya, harus diteliti. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, ya jangan dipaksakan. Di antaranya seperti itu yang kita sarankan. Kemudian seperti yang sekarang di sini di Kampung Sawah juga kalau datang ke sini, ya silakan aja kalau memenuhi persyaratan. Kalau dalam bentuk di kelurahan mana misalkan gitu, taruhlah kalau kelurahan skupnya terlalu kecil. Sekarang di kecamatan ini Anda dari aliran ini berapa anggota Anda? Tolong dilaporkan. Pasti kalau ternyata anggotanya nggak memenuhi persyaratan, mau ngapain bangun gereja? Kan seperti itu. Ya kalau kayak kita dalam Muslim ini kan 40 baru bisa mendirikan masjid. Kalau sebelum di bawah itu berarti kan dia namanya musola. Jadi itu yang harus diteliti persyaratannya. Kadang-kadang justru panitianya yang arogan. Ini yang jadi ribut terjadi itu. Panitianya seakan-akan dia punya backing apa dan sebagainya. Padahal persyaratannya belum lengkap. Ini yang menjadi konflik. Moga-moga
Ya tidak di Bekasi ada ini di Kampung Sawah begitu ya? Kampung Sawah Tidak ada yang begitu. tidak ada. Di Kampung Sawah tidak ada. Kita aman-aman aja. Kiai, tetapi faktanya kan ada juga segelintir orang yang tidak suka ada kerukunan umat beragama. Artinya dia ingin hidup dengan agamanya sendiri. Dia tidak ingin ada perbedaan. Kemarin kami dengar pernyataan dari Kiai itu sangat tegas dan kuat bahwa kita tidak bertoleransi soal agama, soal iman. Itu sudah final. Iya. Tetapi yang kita toleransi kan toleransi umat beragama, antar umat beragama. Artinya kan kemanusiaan yang kita toleran. Bagaimana mendengungkan semangat toleransi antar umat beragama agar kita paham nilai-nilai kemanusiaan itu? Nah, jadi kalau misalnya ada yang nggak suka ya dengan dia tetangganya beragama lain, atau misalnya pelakunya yang tidak mempunyai etika, ya ini harus diberikan arahan. Kayak misalnya kita ini masjid kan setiap waktu sholat azan. Nah itu udah biasa. Tapi tahu-tahu di masjid itu menggunakan pengeras suara yang sembarangan. Di luar waktu azan, ya mungkin dia berzikir. Berzikir kan nih pribadi kan ya. Berzikir yang menggunakan pengeras suara itu udah sangat mengganggu. Bukan hanya yang non-muslim, yang Islam juga sebenarnya nggak suka. Itu dari kesalahan intern pribadi kelompoknya atau perorangan. Nah, ya seperti itu. Adapun ketika semua menjalankan agamanya sesuai aturan agama sih, kayaknya nggak akan ada masalah. Nggak ada. Ini manusianya. Ya namanya manusia kan, ya tidak hanya nafsu yang baik. Artinya kan, kalau dalam Islam itu ada nafsu ammaroh, emosional. Ya secara ada nafsu mutmainah yang hidupnya tenang. Ya seperti itu. Terakhir Kiai, sebagai orang tua di usia 80 tahun sudah banyak melihat pengalaman orang tua dulu bagaimana mereka membangun toleransi. Bahkan kalau kita belajar sejarah kita ini, konon dulu sebelumnya pernah agama Hindu, Buddha ada di negeri ini. Sekarang mayoritas kan agama Muslim di Indonesia ini. Dan negara mengakui ada 6 agama. Dibuktikan di Kementerian Agama ada kebimasan itu. Apa pesan dari Pak Kiai sebagai orang tua untuk tetap kita junjung nilai-nilai kemanusiaan, bahwa toleransi umat beragama itu harus terus dipelihara? Baik, segenap pemirsa, mari kita menjalani hidup ini bahwa Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan bumi ini adalah untuk keseluruhan umat manusia. Jadi jangan ada yang merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling hebat sendiri, karena kita ditugaskan ajaran agama itu saling berbuat baik, saling tolong menolong. Saya sering menyampaikan seperti yang baru hari kemarin saya sampaikan itu, kata pujangga itu, jadilah kau seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Ya kuping segini dekatnya belum pernah ketemu kan ya, tapi kalau tangan, subhanallah. Bahkan kalau melambangkan kita bisa sukses hidup ini, beraktivitas ini, adanya 10 jari, ini kebersamaan. Sebenarnya ini anugerah Tuhan, ini ada kelebihan sendiri masing-masing. Ini namanya kan jempol ya, nggak tahu kalau bahasa lainnya. Ya jempol ini lambang penguasa. Ya orang penguasa itu kalau dia berjiwa baik, siapa yang ngaku? Saya tanggung jawab. Kan begini. Ini lambang orang kaya. Kalau ini dia udah nunjuk, wah, Anda perlu bantuan. Silakan ke jumpai material sana.
Nah, ini tergantung. Kalau ketidakbaikan juga di sini ada juga, tapi kalau kebaikan ya udah ini lambang yang kaya. Nah, ini lambang pemimpin yang harus bertindak adil. Kenapa dia sendiri ini paling tinggi? Kesini dua, kesini dua. Jadi melambangkan keadilan. Kalau sistem pemerintah sehebat apapun, setinggi ilmu dan teknologi, kalau nggak ada keadilan, nggak akan ada ketentraman. Jadi adil itu di atas tertinggi. Makanya ini paling tinggi sendiri. Nah, kita perlu butuh generasi pengganti kita. Makanya ini kalau bahasa Betawinya jari manis. Mau apa aja di sini pantas. Ini lambang pemuda ini. Kita perlu mencetak generasi penerus pemuda ini. Mau emas, mau perak, mau karet aja pantas di sini. Ya, nah, coba pakai emas di jempol. Gila loh. Ya. Nah, ini makanya kita perlu generasi. Nah, ini ketika kita hidup kebersamaan ini lambang fakir miskin. Lambang yang ekonominya di bawah standar. Dia ini minder kalau nggak diajak. Karena itu mari kebersamaan. Ini. Yang miskin. Justru yang kaya itu butuh yang miskin. Kalau dalam Islam itu, kalau tidak karena doanya orang miskin, kita belum tentu kebahagiaan ini. Jadi doa. Nah, jadi kita ajak mereka, kita bantu mereka, sehingga kenikmatan itu kebersamaan. Saudara kandungannya, ini yang kaya-kaya, ini yang miskin. Kalau dia nggak undang, nggak datang dia. Saudara sih saudara, tapi gue mah miskin diundang juga kagak, kan gitu kan. Nah, jadi bersama baru akan sukses. Kebersamaan. Ya, saya kira itu. Oke. Dan kepedulian. Hah? Dan kepedulian. Dan kepedulian. Jangan merendahkan siapapun. Jadi mereka beragama, ya sudah. Kalau ada dia mengatakan saya beragama Kristen, agama saya paling bagus. Jadi ketika mengatakan semua agama paling bagus, itu haknya. Jangan malah bagusan gua, nggak bisa begitu ya. Harus mengakui yang terbaik, begitu ya. Seperti itu. Baik, Kiai, terima kasih.